Siapa ini yang ini? Lu Mik? Operatornya sana, Pak. Iya. Mulai aja dulu, Pak. Sambil kita bahas biar nanti teman-teman juga ngeliat kan buat pembelajaran bersama. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita acara akan kita mulai saja. Berhubung waktu juga sudah terus berjalan ya, sehingga apapun kita memanfaatkan waktu yang ada sekarang ini. Jadi, marilah kita mencoba untuk memulai kegiatan hari pagi ini yang langsung dipandu oleh dari narasumber dari BPKP. Untuk sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin bisa ditayangkan yang hasil garapan Mbak Cia dan Bang Wel terkait dengan manajemen risiko di bidang LP3MI. Mungkin bisa ditayangkan Mbak Cia kegiatannya khususnya untuk Eh, LP3MI dan mungkin nanti bisa sebagai dibahas bagaimana kekurangannya dan apa apa masukan-masukannya. Mungkin itu saja, Pak. Mungkin mohon masukan dari Bapak narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Tikno dan teman-teman. Eh, Alhamdulillah udah masuk kita summary dulu ya. Alhamdulillah udah masuk 160 resiko. Nah, secara total dari 22 atau 23, Pak? 23. 23 UK. Berarti kan harusnya kalau 23 UK kan 200 minimal minimal 230 resiko minimal ya kan. Minimal 230 resiko berarti masih ada beberapa UK2 yang belum ada. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat masing-masing di summary-nya tuh di paling kanan di umum ya Mas. Nah, di umum itu ada 162. Nah, Bapak Ibu lihat aja nih Bapak Ibu kurangnya berapa. Itu baru secara kuantitas ya kan. Belum kita lihat secara kualitas dari resikonya ya kan. Ya, ya seperti yang kemarin saya bilang, minimal resiko Bapak Ibu ada tiga kategori, ya kan? Kalau di Kepmen 114 kan ada tujuh, minimal Bapak Ibu ada tiga, satu operasional, satu kemitraan, satu fraud, ya kan? Nah, kita bahas yang punya tuan rumah dulu nih, LP3MI ya. Nah, jadi Bapak Ibu sambil ngerjain nanti sambil ngeliat-ngeliat misalnya oh kurangnya apa, kurangnya apa. Nah, di LP3M itu kalau nggak salah ada satu kegiatan, Pak. Ada berapa kegiatan, Pak? Kalau di situ kayaknya satu terselenggaranya, banyak ya? Satu kayaknya. Ya, Ada dua ya? tiga. Ada terselenggaranya, oh ada tiga nih. Tiga Terselenggaranya layanan pengelolaan keuangan BMN dan umum IPDN, terselenggaranya layanan pengelolaan organisasi, sama terselenggaranya pendidikan Pamong kerajaan yang berkualitas. Jadi dari tiga itu LP3MI sudah bikin 13 resiko. Tapi hanya baru operasional, belum ada kemitraan dan fraudnya. Nah itu eh, kesimpulan pertamanya. Terus dari sisi pernyataan resiko ini ada beberapa catatan yang kami tampilkan ya. Kalau misalnya yang pertama, misalnya keterlambatan, ya Mas, keterlambatan dan ketidakteraturan pengelolaan surat. Nah, definisi pengelolaan surat masih bersifat umum. Apakah aktivitasnya berupa penerimaan surat, pengiriman surat, proses pengantaran surat, pernyataan resiko masih bisa disesuaikan seperti pengiriman surat ke mitra terlambat atau tidak tepat waktu. Jadi ini sebenarnya eh, bisa dua resiko nih kalau saya lihat nih antara keterlambatan sama ketidakaturan pengelolaan surat. Jadi harus lebih spesifik lagi nih. Atau misalnya bisa diganti eh, apa keterlambatan pengiriman surat atau seperti atau misalnya kayak yang tadi nih misalnya proses pengantaran surat
Pokoknya lebih spesifik. Kalau ini kan bersifat umum banget nih, ya kan? Itu satu. Terus ada lagi catatan yang kedua yang terkait resiko ketiga tuh, ya kan? Pengajuan data kelengkapan persyaratan akreditasi mengalami hambatan. Nah, hambatannya apa tuh? Perlu dispesifikin lagi tuh. Apakah terlambatnya proses pengajuan atau seperti apa? Jadi kita kayak kalimat aktif ya, Mas, ya? Jadi kalau resiko itu usahakan kalimatnya aktif, misalnya terlambatnya pengajuan kelengkapan persyaratan akreditasi. Kayak beda gak kalimatnya antara yang pertama sama yang kedua? Beda, kalau yang pertama itu kan pengajuan data kelengkapan persyaratan akreditasi mengalami hambatan. Hambatannya apa? Nggak jelas tuh, ya kan? Masih bersifat umum. Tapi kalau misalnya terlambatnya pengajuan kelengkapan, itu kan lebih spesifik lagi. Nah, terus ada catatan lagi terkait resiko yang apa sih? Raw, land apa? Resiko keempat ya? Iya, resiko keempat, tiga loh. Empat, resiko empat. Yang terkait resiko koordinasi dengan unit kerja kurang optimal. Apa? Mana sih? Oh, nomor 4. Oh, nomor 4. Oh iya, ada yang res nomor 4 dan resiko nomor 4. Misalnya ketidaksesuaian materi atau metode metode BIMTEK dengan tugas dan kebutuhan. Nah, apanya yang nggak sesuai nih? Ya kan? Misalnya resiko bisa menggunakan kalimat aktif. Materi atau metode BIMTEK tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak update. Nah, atau misalnya iya, misalnya materinya itu tidak update dengan kondisi saat ini kayak gitu. Jadi kalimatnya itu agar lebih dispesifikin lagi, ya kan? Secara probis udah betul, tapi secara kalimat resiko mungkin agar lebih diperbaiki lagi, ya kan? Dan kami mengapresiasi nih, belum ada resiko kemitraan dan fraud aja udah 13 gitu, Pak. Ya kan? Terus ada lagi catatan di resiko 8, ya kan? Di dalam kategori resikonya. Ini kan koordinasi dengan unit kerja kurang optimal. Nah, yang tadi saya bilang, kalau kita berhubungan dengan unit kerja atau stakeholder, dia itu masuknya kategori kemitraan, ya kan? Nah, kalau kayak gini kan lumayan, berarti kan teman-teman ya LP3MI kurang satu nih, ya kan? Kurangnya itu terkait resiko fraud. Mungkin koordinasi unit kerjanya itu dengan siapa, misalnya kayak gitu, ya kan? Misalnya koordinasi dengan B apa kalau SDM di sini apa namanya? Biro SDM, Biro SDM ya atau Bagren atau yang baik lagi misalnya dengan pihak eksternal misalnya dengan apa? Dikti ya. Nah, dengan Dikti kayak gitu. Jadi Bapak Ibu kan tahu nih Bapak Ibu selama ini berhubungan sama siapa aja ya kan. Nah, dengan hubungan Bapak Ibu dengan pihak stakeholder itu, Bapak Ibu tuangkan nih. Nggak mungkin kan hubungan Bapak Ibu baik-baik semua kan, pasti ada masalahnya kan. Nah, kira-kira ada potensi permasalahannya di mana nih? Kayak gitu. Nanti Bapak Ibu masukkan terkait risiko kemitraan seperti itu. Terus eh, mungkin risiko 10. Nah, sama nih yang resiko 10. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder. Nah, itu kan harusnya kan kemitraan tuh. Stakeholdernya siapa? Nah, harus di state tuh, ya kan? Iya, detailkan. Nah, stakeholder kan banyak tuh. Apa Bapak berhubungan sama Dikti, apa Biro SDM, atau yang lain. Itu harus lebih spesifik lagi. Nah, untuk mungkin dari pernyataan resiko sama kategori mungkin cukup ya. Terus kita berlanjut ke arah kanan ya. Kanan. Nah, bentuk pengendalian nih. Peraturan, nah bentuk pengendaliannya itu bisa dijabarkan lagi, Pak. Misalnya kayak gini. Kami punya peraturan, peraturan nomor berapa, tahun berapa, terkait apa, misal kayak gitu. Jadi kita lebih tahu nih. Atau misalnya kami punya SOP.
SOP-nya itu terkait apa? Misalnya di sini kan eh, SOP terkait meningkatkan kompetensi, misalnya SOP terkait apa? Nah, Bapak Ibu dijabarkan lagi. Jadi nggak hanya terkait peraturan sama SOP. Itu kan masih umum banget ya, kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi misalnya Bapak Ibu punya 5 SOP, berarti jumlah pengendaliannya itu 5, kayak gitu. Misalnya Bapak Ibu punya 6 peraturan, jumlah pengendaliannya itu 6, dijabarkan tuh. Jadi sebelah kiri itu jumlahnya, sebelah kanan itu jabarannya ya Mas ya. Kayak gitu. Makanya kalau ini kan yang tahu itu Bapak Ibu masing-masing kan, karena Bapak Ibu yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. Jadi kayak misalnya di keuangan, kami punya banyak SOP-nya Pak, apa aja itu masukin. Nah, apakah SOP-nya sudah efektif? Ya, Bapak Ibu nilai sendiri, apakah dengan adanya SOP itu